Selamat datang di channel ini, channel yang akan mengungkap berbagai peristiwa masa lalu yang patut Anda ketahui. Pada paruh abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda menjadikan 4 pelabuhan di wilayah timur Nusantara, yaitu Pelabuhan Makassar, Ambon, Banda, dan Manado sebagai pelabuhan bebas, sedangkan satu pelabuhan lainnya, yakni Pelabuhan Timor Kupang, menjadi pelabuhan internasional. Dalam periode ini, perdagangan opium dari Benggala, Manila, dan pelabuhan-pelabuhan di India muncul pula sebagai barang dagangan yang sangat diminati di kawasan Asia Tenggara, khususnya di Hindia Belanda. Berdasarkan data ekspor dan impor, diketahui bahwa perdagangan opium, meskipun bukan merupakan kebutuhan primer seperti beras dan kain, tetapi sangat diminati masyarakat seperti layaknya kebutuhan primer. Dalam masa itu, model perdagangan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda yaitu dengan melakukan lelang untuk penjualan candu. Aktivitas ini didominasi oleh para pedagang Cina di 5 kawasan pelabuhan tersebut antara tahun 1850 sampai 1870. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan video-video terbaru dari kami. Mari terus berbagi informasi dengan membagikan video ini. Setelah pemerintah kolonial Belanda kembali memperoleh kekuasaan atas Hindia dari tangan Inggris pada tahun 1816, pemerintah kolonial Belanda pun mulai mengembangkan perdagangan di Hindia Belanda. Untuk menandingi pelabuhan Singapura sebagai pelabuhan bebas sejak tahun 1819, pemerintah kolonial Belanda mulai membuka pelabuhan di kawasan timur Indonesia sebagai pelabuhan bebas. Pelabuhan Makassar menjadi pelabuhan bebas pertama di kawasan ini yang dibuka pada bulan Januari 1847. Kebijakan ini dilanjutkan dengan menjadikan Manado dan Kema sebagai pelabuhan bebas pada tahun 1848. Lalu pada tahun 1853, Kaili, Ternate, Ambon, dan Banda juga dibuka menjadi pelabuhan bebas. Dijadikannya beberapa pelabuhan bebas ini menjadikan kelima pelabuhan tersebut ramai dikunjungi para pedagang baik dari dalam maupun dari luar Hindia Belanda. Berbagai komoditas pun diperdagangkan di pelabuhan ini. Komoditas impor yang menjadi unggulan pada periode abad ke-19 antara lain adalah kain dan opium. Opium menjadi salah satu komoditas impor penting yang diperdagangkan melalui pelabuhan Makassar pada paruh kedua abad ke-19. Opium yang masuk melalui pelabuhan Makassar berasal dari India, Manila, dan Benggala. Pada tahun 1850, perdagangan opium masuk dalam 3 komoditas tertinggi yang diperdagangkan melalui pelabuhan Makassar. Angkanya mencapai 186.355 gulden atau sekitar 5,24%. Bahkan nilai perdagangan opium melonjak drastis pada 2 dekade berikutnya. Opium menjadi komoditas impor terbesar kedua setelah bahan-bahan kain linen dan kain kapas. Nilai impor opium menembus angka 753.751 gulden atau sebesar 9,13%.
Dalam tulisannya berjudul Opium as Commodity in the Chinese Nanyan Trade, Trotsky menyinggung bahwa opium dalam konteks komoditas dagang Asia Tenggara pada periode abad ke-19 merupakan komoditas yang menjadi tiang utama pendirian negara. Betapa tidak, pendapatan dari opium membuat kota-kota pelabuhan di Asia Tenggara tumbuh dan berkembang sangat pesat. Terdapat korelasi antara perdagangan opium dengan pertanian dan pertambangan yang berkembang di Sumatera dan Kalimantan pada masa itu. Para kuli dan tenaga kerja yang umumnya berasal dari imigran Cina mengkonsumsi opium agar tetap bugar dalam bekerja. Di Makassar, selama 5 periode, perdagangan opium selalu mengalami keuntungan dalam impor. Ini berarti nilai opium yang masuk bernilai lebih besar dibanding nilai opium yang keluar. Pada tahun 1850, net opium tercatat sebesar 14.166 gulden. Nilai opium yang masuk pada periode tersebut adalah 186.355 gulden dan yang keluar sebesar 172.189 gulden. Akan tetapi, dalam tahun berikutnya, nilai net opium mengalami peningkatan. Jumlah opium yang beredar jika diukur dengan menggunakan selisih antara impor dan ekspor pada tahun tersebut bernilai 114.877 gulden. Nilai ini dapat dikatakan cukup fantastis jika dibanding dengan nilai periode sebelumnya. Dari total 249.530 gulden opium yang masuk, nilai 114.877 gulden opium yang beredar sepanjang tahun 1855. Setelah Residen Philips resmi berkuasa di Makassar, Pelabuhan Makassar terbuka menjadi pelabuhan bebas untuk semua pedagang dari koloni bangsa Eropa yang berada di sebelah timur Tanjung Harapan. Sebagai pelabuhan bebas, beberapa pajak khususnya barang-barang impor dikurangi. Salah satunya adalah pajak untuk candu. Pengisap candu dapat ditemui di kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, di mana raja dan bangsawan serta penduduk biasa mengkonsumsi candu. Dalam perang, candu dianggap sebagai salah satu kebutuhan utama. Candu dapat memberikan efek yang membuat penggunanya menjadi lebih berani dan lebih bugar. Penggunaan candu untuk pasukan perang sangat membantu mereka dalam bertempur di medan perang. Pada abad ke-19, seperti halnya di Jawa pada umumnya, perdagangan opium di Makassar tidak secara langsung dijual oleh pemerintah Hindia Belanda. Di wilayah ini juga diterapkan sistem pacer, di mana hak pemasaran opium diserahkan kepada para pengepak. Para pengepak ini, seperti juga di Pulau Jawa, selalu dan pasti dikuasai oleh orang-orang Cina. Sistem yang berlaku juga sama seperti di Jawa, di mana dalam suatu acara lelang ditentukan pengepak yang berhak memasarkan opium dan sekaligus juga memungut pajak di wilayah yang telah ditentukan. Pelaksanaan lelang ini berdasarkan penawaran tertinggi yang dapat mereka berikan. Mereka memiliki hak untuk memasarkan opium di Makassar dan sekaligus memungut pajak. Di samping itu, mereka juga harus membayar harga opium dan menyetor pajak opium kepada pemerintah Hindia Belanda. Volume perdagangan opium di Pelabuhan Makassar memiliki nilai yang besar dikarenakan posisi Makassar sebagai pelabuhan utama di Hindia Belanda bagian timur.
Selain itu, Pelabuhan Makassar juga sekaligus berfungsi sebagai pelabuhan transito. Ditinjau dari nilai impor, opium di Makassar bergerak dinamis namun cenderung meningkat hingga tahun 1870. Hanya pada periode pertengahan di mana nilai opium mengalami penurunan, namun tidak secara signifikan, dan kembali naik tinggi pada tahun 1870. Sampai abad ke-19, pusat candu yang terkenal di Makassar terletak di sebelah selatan Fort Rotterdam. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda menjadi orang pertama yang akan mendapatkan video-video selanjutnya. Jangan lupa juga memberikan komentar terbaik dan konstruktif agar kita dapat terus berbagi pengetahuan sejarah. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat.